pangkat 5 itu ya. Naik kemudian. Masih 12 kilo. Nah, ini bisa dihitung. Banting itu enggak? Saya belum hitung soalnya. Ini saya dapat di 230. Benar nggak nih? Coba dicek. Ada yang salah. Soalnya Kelvin. Nah, sekitar segini. Sekitar segitu sih. Oke, untuk nomor 1 ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau yang bingung ditanyain aja. Langsung on mic aja ya. Nggak kelihatan soal. Atau ada yang silap atau apa dikoreksi. Salah sama-sama masih belajar juga kita kan. Tapi ya agak jelek di sana. Delta nggak? Aman? Oke, lanjut aja lah ya. Ada yang ditanyakan. Ini lanjut ke persamaan diferensial order 2 menggunakan direct Frobenius. Nah, untuk persamaan diferensial order 2 ini sebenarnya agak panjang penyelesaiannya. Tapi sebenarnya kalau direct Frobenius ya, sebenarnya yang kali ini perlu ingat itu ini rumus dari direct Frobenius itu yang ini, yang Y sama dengan sigma N sama dengan 0. Nah ini, kan perlu ingatin aja sih. Kalau udah ingat ini udah bisa membantu seluruhnya. Intinya kalau misalnya Frobenius ingat rumus ini aja lah. Nah, oke kita baca soalnya ya. Selesaikan persamaan diferensial order 2 berikutnya dengan menggunakan dari Frobenius. Soalnya itu YX double aksen tambah setengah Y aksen tambah Y sama dengan 0. Diketahui direct Maclaurin sebagai berikut. Oke, mungkin langsung aja lah ya. Nah, sebelum itu, ini kan ada X, Y aksen, Y double aksen tambah setengah Y aksen tambah Y sama dengan 0. Ya, nah, kan untuk Y tadi kan udah kita ketahui ya ini rumus awal tadi nih yang perlu kita ingat ini kan berlaku untuk Y. Nah, untuk Y aksen sama Y double aksen ini kan belum ada ya, jadi kita turunin aja dari persamaan ini.
Turunan pertamanya itu berarti nih sigma n sama dengan 0. Kalau misalnya mau ditanya langsung bingung, langsung ngomong aja. Nih, kurang satu. Ini untuk turunan pertama ya. Untuk turunan keduanya sama aja diturunin dari turunan pertamanya. Itu n plus 1 n plus c n plus n 1 n tambah c x n plus c min 1 min 2 kan min 1 dikurang 1 min 2. Oke. Nah, dari y double aksen dan y aksen ini kita substitusi ke persamaan yang ada ini. Jadi agak panjang sih kalau vektornya. Ini sambungan di bawah ya, ini kali di bawah. Nah, agak panjang sih. Oke, nah untuk yang ini yang y double aksen tadi yang udah kita substitusi ini kan masih ada x-nya ya tadi, yang x di depan ini. Nah, x-nya ini bisa kita kali aja ke dalam. Di dalam kan karena dia ada fungsi x. Nah, nanti pangkatnya ini nambah 1 jadi x plus c min 1. Karena kalau misalnya dikali kan berarti ditambah ya pangkatnya. Ini deh. Oke. Nah, kan ini pangkatnya sama ya. Yang y aksen tadi sama yang y double aksen dengan y aksen sama nih pangkatnya. Ini bisa kita uh, ini bisa kita faktorin. Jadi ini
I sigma N sama dengan 0, 0 tambah N plus C min 1 N plus C tambah setengah N C. Nah, yang ini kenapa nggak bisa gabung? Karena pangkatnya beda. Pangkatnya beda nggak bisa digabung. Jangan nol ya. Nah, kada dapat nih persamaan ini. Terus dari persamaan ini kita bisa nyari si bilang itu initial condition. Jadi yang pangkatnya paling kecil, yang pangkatnya paling kecil. Kalau antara dua ini pangkatnya paling kecil yang mana coba? Ada yang tahu nggak? Antara ini sama ini. Ini kan pangkat paling kecil. Nah, dari pangkat paling kecil ini kita bisa cari initial condition. Initial condition itu cari dari pangkat yang paling kecil. Cara gimana? Caranya kita substitusi n sama dengan 0 di persamaan ini. Nah, sama kita pisahin dulu. Pokoknya intinya cari aja persamaan paling kecil terus dipisahin. Dari 0. Kita nggak pakai x-nya ya, pakai 0 aja. Ini dengan 0 kan dari bisa nih ya persamaannya. Nah, substitusi n sama dengan 0. Masukin ke sini. Jadi 0 tambah C min 1. 0 tambah C tambah setengah 0 tambah C dengan 0. Akan jadi C min 1 kali C tambah setengah C kali A0. Nah, ini bisa gini. Nah, A0 ini kita kali ke ruas kanan. Jadi A0 ini habis. Sisa lain ini. Oke. Kenapa dihabisin? Karena kita mau nyari nilai C. C1 dan C2. C1 kali C tambah setengah C dengan 0. Nah, ini dikali aja C kuadrat ya, C kuadrat min C tambah setengah C sama dengan 0. Ya enggak? Nah, tinggal difaktorin. Yang tahu nggak faktornya apa? Apa yang dikali hasilnya setengah
yang ditambah setengah satu. Nggak usah deh, salah salah sorry, ini kan bisa ditambahin ya, yang difaktorin. Sorry, ini sama-sama C, ini bukan konstanta, C bikin konstanta. Gini, C kuadrat kan C, C tambah setengah C jadi setengah C, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ini kan, terus saya dapat lagi sini, kita C satunya berapa, C satunya 0, C 2 nya setengah. Oke, nah untuk sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada langsung ngomong aja, santai aja. Ngomong aja. Daud mau nanya dong, Hmm. itu tadi kenapa jadi AO dia? A0, A0. Oh, yang ini. Iya. Karena kan ini sebenarnya udah substitusi di awal, jadi kita itu kan perlunya ngambil uh, ini koefisien dari x-nya, buat koefisien dari x paling kecil, x pangkat terkecil, buat dicari initial condition. Nah, initial condition ini buat nyari C1 dan C2. Nah, kenapa langsung A0? Tadi ini aku langsung substitusi n-nya sama dengan 0. Jadi kan AN nih, disubstitusi 0 jadi A0 gitu. Oh, paham, paham. Soalnya Masih. substitusi. Ya, ada lagi nggak? Bang, boleh jelasin ulang nggak bang, kenapa C1-nya 0 dan C2-nya setengah bang? Itu dari mana bang? Oh. Nah, sebenarnya untuk dapetin initial condition ini udah tahu kan? Yang ini. Udah Kita bang. nggak bosan. Nah, ini kan dapat nih. N dari atas ini ya. N plus C min 1, N tambah C ditambah setengah N plus C dengan A0. Nah, kita butuhnya yang ada CC-nya aja. Yang A0-nya nanti kita kaliin ke kanan. Nanti ini pindah rows kanan, jadi 0 bagi A0 kan sebenarnya 0. Sisalah ini. Kan tadi disubstitusi ya, N-nya sama dengan 0. Ini 0, ini 0, ini juga 0. Ini habis kan, jadi sisa C min 1. Ini habis, jadi sisa C. C min 1 dikali C. Ini setengah, N-nya 0, tinggal C. Jadi C kali setengah, setengah C. Oke, dari sini kan ada nih, ini urusan atas nih. C min 1 kali C, setengah C. C. Nah, ini dikaliin ke dalam. C kuadrat, C kali C, C kali minus 1. C kuadrat min C plus setengah C. Nah, yang pangkatnya sama kan bisa kita tambahin ya, kayak ini C ini setengah. Jadi kayak ini misal min 1 tambah setengah kan hasilnya min setengah ya. Min 1 tambah setengah kan min setengah. Jadi ini Pak, ini kan konstantanya 1. Jadi
1 min 1 plus setengah, jadi sisa min setengah. Nah, dari C kuadrat min setengah C ini kita keluarin C-nya. Ini C kuadrat kalau misalnya dikeluarin kan C dikali, kan masih ada sisa C-nya. C min setengah, ini kan udah habis karena C kuadrat 1. Nah, ini ya faktorial biasa gitu. Yang ada ini, kan ini perkalian ya. Kalau misalnya ini kita anggap 0, anggap sebuah konstanta lah. Misal nih, berarti C-nya kan sama dengan 0. Ini untuk C1. Nah, kalau misalnya kita anggap nggak ada gitu, C min setengah sama dengan 0. Jadi C2-nya sama dengan setengah tuh. Itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih Bang. Yang lainnya nggak ada lagi mau tahu soal koreksi. Oke, gitu aja lah ya. Anda dapat nih C-nya. Nah, step itu kita nyari ini. Agak ribet sebenarnya nih jelasin. Ini kan pangkatnya n plus C min 1. Ini pangkatnya n plus C. Nah, kalau dari Frobenius, untuk mendapatkan persamaan akhir AR itu harus kita samain pangkatnya. Nah, samainnya gimana? Misal, ini kan n plus C min 1, ini n plus C. Kan beda jauh ya, samainnya susah ya. Jadi misal kalau kita samainnya itu ke variabel R plus C gitu. Jadi kita mau merubah ini, jadi pangkat R plus C yang pangkatnya ya. Ini juga mau kita rubah jadi R plus C. Oke. Biar sama gitu antara pangkat yang ini dengan pangkat yang ini. Biar kita bisa jumlahin. Nah, solusi paling bagusnya kalau misalnya kita lihat PPT atau dimanapun itu lebih banyak ke R plus C. Nah, cara ngubahnya gimana? Coba kita. Oke, lanjut ya. Nah, nih pangkat ini kita ambil. Terus yang bawah. Yang ini di persamaan akhir kita ya. Nah, tadi kan udah karena gini, karena ini dia kita keluarin yang persamaan initial condition tadi, yang ini tadi, buat nyari n plus c minus 1 tadi.
Ini. Kan ini kita turunin dari atas ini ya. Nah, kalau misalnya ini udah kita turunin, otomatis N yang di sini tuh jadi plus 1 gitu. Jadi untuk N sama dengan 0 itu udah kita habisin buat nyari C1 dan C2. Sisanya itu N plus 1. Nah, gini-gini. Agak ribet jelasinnya. Oke, kalau gini sini soal paling panjang. Satu ya. Tadi kita mau berubah pangkatnya ini jadi R plus C kan. Yang berubahnya gimana? Berubah gini aja. N plus C minus 1 R tambah C C-nya habis ya N minus 1 R N sama dengan R plus 1. Nah, nanti setiap jumpa variabel N kita substitusi dengan R plus 1. Tuh, nah untuk yang ini N plus C dengan R plus C. Nah, setiap variabel R itu harus kita ganti dengan setiap variabel N harus kita ganti dengan R. Nah, udah kita aplikasikan ke persamaan yang tadi. Sigma. Nah, ini kan tadi ada N ya. N ini kita ganti R. Nah, yang N ini juga kita ganti dengan, pokoknya yang semua yang berhubungan dengan N kita ganti R plus 1 untuk yang persamaan ini. Kalau untuk persamaan ini, setiap ada N kita ganti dengan R. Jadi gini. R plus 1 min 1. Sorry. Saya C-nya ya. Daud, sorry. Itu Gmeet-nya bisa di close gitu nggak? Soalnya ketutupan. Oh, ada. Kecilin aja kali ya. Kayaknya nggak apa-apa deh itu di close, dia nggak bakal leave. Ini kok nggak bakal leave meetingnya. Ini kelihatan nggak? Pencet Oke, silang. aman. Ini kan maksudnya yang di ujung ini kan? Iya, di close aja sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Nggak, Pencet soalnya. silang aja. Oh, gini ya. Karena kelihatan Iya. bagus. Ada Thank ini. you ya Daud. Oke. Menyemak ya. Oke, lanjut. Setiap N itu kita ganti R plus 1. Jadi R plus 1 plus C min 1 dari sini ya, dari persamaan ini. N lagi kita ganti R plus 1 plus C. Kayak nih 1 plus setengah R plus 1 plus C. Oke. Nah, ini kan ada N juga nih, berarti kita ganti lagi R plus 1. Wah, semua yang ada N-nya kita ganti plus 1. Kayak ini yang kecil kan. Pasti kalah gitu. X. Nah, lihat. Tadi kan pangkatnya ini udah jadi R plus C ya. Karena tadi kita udah substitusi semua N-nya untuk memperoleh pangkat R plus C. Nah, ini ditambah aja.
sigma. Nah, ini kan N sama dengan 0. Untuk yang ini, setiap N itu kita ganti R. Bukan R plus 1. Yang R plus 1 ini hanya berlaku untuk persamaan yang ini. Jadi persamaan ini tuh cuma berlaku N sama dengan R. Langsung aja. Berarti ini sama dengan R plus 0 AR X R plus C. Nah, kan dia sama nih pangkatnya. Ini sama yang atas. Nah, kita rapin dulu lah persamaannya ini. Nih, kan R plus 1 sama dengan 1. Satunya ini saling menghabiskan gitu. Jadi 0. Nah, ini R plus C. Satunya habis ya. R plus C dikali R plus C plus 1. Ini kalau misalnya ada yang silap atau gimana, langsung koreksi aja ya. Soalnya tutorialnya dadakan ya, belum sempat belajar. Nih, kan pesan jadi gini ya untuk pertama. Untuk yang kedua, itu sama aja sebenarnya. Nah, ini kan udah sama ini pangkat yang sama yang pertama sama yang kedua, sama-sama pangkatnya R plus C. Sorry, Ya. motong. Ya, Mau nanya. Untuk batas bawah sama dengan 1 yang coba ke atas lagi. Nah, itu kan ini. N batas bawahnya sama dengan 1. Itu dari Nah, mana ya? nah gini. Tadi kan sampai sini dulu ini nggak persamaan ini yang kursor ini yang gerak ini. Iya. Nah, kan tadi udah sampai sini ya. Nah, dari persamaan yang ini kita tuh mau cari nilai C1 dan C2. Itu C1 dan C2 dengan initial condition. Nah, initial condition itu diperoleh saat n-nya sama dengan 0. Jadi untuk n sama dengan 0 itu udah kepake. Kita lanjut ke n sama dengan 1. Sebenarnya gini aja, ingat aja kalau misalnya kita udah pakai initial condition, ini bakal berubah jadi 1 gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena ini udah kita kepake buat nyari C1 dan C2 dengan n sama dengan 0, berarti n sama dengan 0 itu udah habis. Lanjut ke n sama dengan 1. Nah, kan tadi persamaannya ini. Terus kita cari initial condition buat nyari C1 dan C2. Jadilah persamaannya ini. N sama dengan 1 gitu. Ini enggak? Ngerti enggak? Sorry, mau nanya lagi. Ya. Itu apa bedanya dari persamaan yang sama dengan batas bawahnya 0 sama dengan bedanya dari persamaan itu sama dengan n sama dengan 0 sama n sama dengan 1. Nah, jadi gini. Nanti kalau misalnya n-nya sama dengan 0, terus di sininya kalian nggak rubah jadi n sama dengan 1, ntar kalian di sini nggak bakal dapat r sama dengan 0. Jadi nanti kalian bakal dapat r sama dengan min 1 gitu di sini di akhir nanti. Nah, itu bakal lebih pusing lagi kalian bikinnya gimana sama dengan 0 nanti. Soalnya kalau misalnya sama dengan 0 nggak bakal bisa ditambahin dengan persamaan yang kedua. Ini harus sama ininya. Kalau misalnya ini nggak kalian rubah jadi 1, ini sama aja jalan ke bawah juga salah gitu. Karena nanti buat substitusi R plus C-nya nanti, nah ini yang N sama dengan R plus 1-nya nih, terus misal kalau disubstitusi ke sini, kan jadinya R sama dengan min 1 kan, kalau misalnya tetap sama dengan 0, sama dengan min 1 gitu. Nah itu kan salah ya, jadi jalan yang benar tuh ya dirubah 1 gitu. Ya emang seharusnya ke 1, karena yang 0 itu udah habis.
udah dikeluarin gitu. Oh no. Agak bingung ya, emang agak susah jelasinnya. Iya, iya, iya. Nah, aman, aman. Ntar kita belajar lagi lah apa. Oke, karena dapat nih persamaannya. Nah dari persamaan ini kita kita giniin, kita asumsi setiap pangkat dari persamaan itu sama dengan 0. Nih, balik-balik aja konsepnya. Nah, kita tes dulu. Ya, enggak. C plus 1 kebalik aja. Nah, jadi kan pangkatnya ada sama, karena pangkatnya ada sama, jadi langkah selanjutnya kita kita mengasumsikan x-nya itu setiap eh, variabel x itu pangkatnya itu sama dengan 0. Kenapa gitu? Ya emang udah langkahnya kayak gitu. Di PPT juga udah kayak gitu kan. Setelah variabel kita samain pangkatnya, habis itu disamain lagi sama dengan 0. Buat apa sama dengan 0? Karena kita hanya butuh variabel a-nya aja. Kita nggak butuh variabel x. Gini jadinya, sisanya gini. X pangkat 0 kan 1 ya. Walaupun pangkat 0 pasti 1. Udah nggak usah ditulis. Ya kan? Nah, begini kita ini kita rapiin. Jadi kita mau nyari fungsi AR ya. AR plus 1. Nah, kita akan mencari fungsi AR plus 1. Jadi AR plus 1 kita sendirikan. Ini pindah ruas. Jadi R plus C sama ya, pindah ruas aja sebenarnya. Jadi bagi dia. Oke, dapat nih bersamaannya.
Nah, dari persamaan ini barulah kita bisa aplikasikan nilai C tadi. Yang ini, yang udah kita pada awal. C1 sama dengan 0, dan C2 sama dengan setengah. Nah, kita cari untuk C1 dulu dah. C1 dulu. Untuk C1 sama dengan 0, seperti itu saja. Ini jadi R plus 1 setengah R plus 1. Ya enggak? Dan ada persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat, pertama, masukin R sama 0. Jadi A1 0 bar 0 0 0 0. Habis ya yang ini ya. Kan R-nya 0 dikali 0 per 1. 1 dikali 0, 0. Nah, yang penting ini 0 ditambah 1, 1 dikali setengah, setengah. Jadi dua 0. Ini enggak. Sekarang R sama dengan 1. Makanya jadi 2. Ini itu saja ya. A1 langsung aja lah ya. Aja yang ini. Kalau R-nya 1, berarti 1 dikali 1 per 1. 2 kali 1, 2. Terus 2. Nah, sebelah sini. Ini setengah dikali R per 1. Jadi 2 ditambah 1 dengan 1 ditambah 1, 2. 2 dikali setengah, 1. Ini kan A1 per 3. Nah, kita dapat A1 tadi 2. 2 kali A0 ya, berarti 2 A0 per 3 itu A2. Untuk R sama dengan 2, ini A-nya jadi 3 A2 plus per nih, rating pertama ini. Kalau R-nya 2 berarti 2 dikali 2 plus 1. Berarti 3 dikali 2, 6. Yang sebelah sini berarti setengah, 2 tambah 1, 3, 3 per 2. 6 tambah 3 per 2 ya. Ya, 6 tambah 3 per 2. Benar nggak? Kalau misalnya salah, koreksi ya. Soalnya penyebutnya 12. 12 per 2 ya.
Jadi A2 berapa? A2 itu 2 kali A0 per 3. Ini bisa jadi 2 kali 2 A0 per 15 kali 3. Jadi A3 dengan 4 per 45. Di sini. Ini Y1. Y1 sama dengan sigma N, ya ini kan, N plus T1. Satunya kan 0. Nah, 0 X0. Ini kan deret ya, kalau misalnya sigma gini kan deret kan. Berarti ini 1 X1, 2 X2. Nah, dari A0, A1, A2-nya kita substitusi yang udah kita dapat dari ini tadi. Nah, substitusi untuk A0 ya A0, A1 itu sama dengan 2 kali A0. Oke, ini sama dengan Y1 0, X pangkat 0 kan itu 1 ya. A1 itu berapa? A1 2 kali A0. A2 2 per 3 ya. Kok ini ini minus ya. Ini epsilon. Ini minus. Ini minus. Terus ini minus. Oke. Ini nanti jawabannya kalian cross check lagi ya. Yang penting caranya itu kayak gini. Soalnya ini mungkin ada bakal salah atau nggak tahu gimana. Tapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini gitu. Untuk jawaban benar nanti kalian cross check lagi. Nah, untuk A2-nya tadi. Woi. Dua per 3. Jadi kan bisa aja, Pak.
Nah, ini kan baru C sama dengan 0 ya. C1 sama dengan 0. Untuk C2 sama dengan setengah. Ini. Kita buat ulang lagi persamaan dari persamaan yang ini. Itu sih C-nya ada dengan setengah. Di AR per 1 min AR plus R min setengah R plus setengah. Ini plusnya enggak sih? Ya, setengah. Ini sama caranya, kalian masukin R sama dengan 0 dulu. Dengan R A1 sama dengan min A0 per 0 ini setengah berarti ya. Setengah 0 setengah tambah 1 itu 3/2 dikali 3/2 tambah setengah 3/2 setengah juga sama ya, kali berarti 3/4 tambah 3/4 ya, 6/4. Dapat ini R1 berarti ini A2 Nah, kita masukin R-nya sama dengan 1. Di 1 tambah 3/2, 1 tambah setengah 3/2. 1 tambah 1 2, 2 ditambah setengah itu 5/2. Jadi 3/2 dikali 5/2. Tambah, enggak. Ini setengah. Jadi R-nya sama dengan 1 ya, 1. Sama sini. Nah, 3/2 ditambah 5/2. Ini setengah, ya kan? Ini setengah. Setengah dikali 5/2. Ya. Berarti A2 sama dengan ini 15/4 tambah 5/4 20/4 20/4 itu 5 min 1/5 banyak banget caranya. Substitusi A2-nya. A1 tadi kan min 4/6 A0 ya. Min 4/6 A0 per 5.
jadi plus, jadi ini 6 30 ya, 4 per 30 0 enggak 6 kali 5 30 terus oke. Nah dapatlah Y2 nya sama caranya, Y itu kan sigma 0 N X N plus C2 C2 apa C2 setengah. Nah, berarti ini 0 X pangkat setengah plus 1 X pangkat 32 kali X pangkat 5/2. Nah dimasukin A1 dan A2 nya berapa? A0 ya A0 1 4 per 6 4 30. Ini berarti Y2 gini. Ini Y2 ya, udah Y2. Sorry, N0 N0. Nah, Y itu sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, sebenarnya ini belum siap di sini. Nanti nih dari deret ini sama dari deret yang Y1 tadi. Nah, itu dicocokin sama baklaurinnya. Yang ini nih, biar lebih simpel gitu. Cuman kayaknya ini nggak cocok. Nah, tapi langkah-langkah orang lebih seperti inilah. Untuk dari sini ada yang bertanya nggak? Susah ya. Gimana? Panjang sih jawabannya. Oke lah. Mau lanjut atau masih mau ditanya nih? Bang, Ya, yang masukin ke nilai sigma sin cos itu gimana bang? Kita dari Y total terus diapain lagi bang? yang mana tuh? Yang ini. Enggak bang, kan di atas ada ini kan, apa namanya? Eh, Di soalnya tuh ada apa sih yang eh McLaren itu ya? iya. Nah itu gimana bang cara ini bang? Yang mana? Ini. Yang mana? Coba ke soal bang. Oh, ini. Ya yang itu ya bang. Gimana cara ini bang? Nah, itu sebenarnya dicocokin ya sama persamaannya kita. Kayak misal nih. Nah, ini. Sabar. Gunain faktorial. Sebenarnya iya sih itu yang paling susahnya sih. Jadi kita harus mencocokkan antara Y1 dan Y2-nya. Nah, untuk Y1 dan Y2 ini kita ini nggak tahu gitu cocok atau enggaknya.
Cara cocoknya atau enggaknya sebenarnya gini. Nah, saya juga belum sempat ngerjain, jadi tadi langsung ngerjain. Ini udah belajar. Misalnya Y2 nih. Hmm, 6 itu berapa faktorial? Tahu nggak? 3 faktorial. 3 faktorial kan. Berarti ini 3 faktorial. 30 ada yang tahu berapa faktorial? 5 faktorial. Nah, 2 faktorial. Ini berapa tadi? 4 ya? Nah, dari pasangan ini cocok nggak sama punya kita tadi? Untuk dari sini tuh kayaknya nggak ada yang cocok dah. 1, 0, faktorial 1, 1, 2 faktorial. Hmm, ya, ya, ya. Tiga per dua sama 3 dua. Itu sebenarnya jawabannya udah cocok kok sama ini ketentuan, tapi kan pangkatnya ada 1/2 ya. Itu bisa diakarin jadi akar, Dia keren jadi ini ya, angkat setengah, angkat ini. ya, akar 2. Ya gitulah ya. Mungkin ya tinggal dicocokin aja sih sebenarnya. Saya juga belum sempat ngerjain tadi nih, langsung motor. Intinya ya kurang lebih langkahnya seperti itulah ya. Sebenarnya kalau kalian sampai sini aja, yang Y1 dan Y2 terus Y sama dengan Y1 plus Y2 tuh udah dapat nilai tinggi kok. Nah, kalau emang mau lebih kompleks lagi ya Y1 dan Y2-nya ini diiniin, dicocokin sama Maclaurin ya. Nah, mungkin tuh bakal jadi struggle juga ya. Saya juga masih bingung sampai sekarang untuk ini gimana. Oke lah, sorry ya belum bisa menjawab. Ada lagi nggak? Oke, mungkin kita satu soal lagi aja lah ya, nomor 3 ini kita tuntasin. Mungkin nomor 4 nanti pertemuan besok, besok atau Kamis malam. Soalnya udah malam juga. Oke, langsung aja. Nomor 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan kondisi batas U X 0 sama dengan 4 E pangkat min X. Nah, ini tuh pakai pemisalan. Jadi setiap DU, ini DU ini, terus lu ini, DU X ini. Bentar. Nah, ini bisa kita misalin
yang doku per dox ini itu jadi A E X tambah bx dou per dou y jadi p e ax plus bx. Nah yaudah kita masukin aja. Tadi kan ini udah kita misalin ya jadi ini, jadi itu jadi 6 A 6 apa tadi ya? Nah dari sini bisa kita faktorkan jadi kita sendiriin E AX BX nya B iya anjir kok BX so. B iya ya sorry koreksi ya kalau misalnya ada yang salah ya. Oke jadi 6 A B E pangkat AX plus BY sama 0. Oke nah dari sini kita bisa nganggap kalau misalnya ini aja. Nah kenapa kayak gini? Karena ya kan kayak gitu. Nah ada gini terus kan bisa kita dapat gini ya tanda ruas. Nah kita dapat A dan B-nya nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Atau bisa juga gini. Balik tadi kalau misalnya kita anggapnya 6A min 4B sama aja sebenarnya. I sama dengan 3, 2, A. Nah, ada dapat nih AB. Balik lagi kita ke samaan yang ini. Samaan U. Kok aneh. Nah, ini kan kita dapat A dan B-nya berapa. Kita masukin aja. Sama dengan B-nya kita ganti untuk disamain variabelnya. Dikeluarin A-nya. Jadi A sama dengan X min 3 per 2Y. Nah, yang kita ambil kan fungsi ininya aja ya, yang fungsi pangkatnya aja. Jadi
Sebenarnya sama nggak sih misalnya sama yang di ini. Kabar. Nah, kan udah dapat nih fungsi f-nya berapa. Nah, dari fungsi f ini kita masukin kondisi batasnya. Kan awalnya tuh gini ya. Nggak tahu. Tapi di kondisi batas dikasih tahu kalau misalnya itu sama dengan nih 4t pangkat min x. 4t pangkat min x. Nah, berarti gini. Saja kita gini. Yang kita peroleh persamaan ini ya. 3/2. Nah, kita substitusi y-nya sama dengan 0. Jadi x min 3/2 kali 0. Jadi fx. Nah, fx ini kan sama kayak fungsi u itu kan sama dengan kayak fungsi fx ya. Nah, itu doang sih. Oke, ini untuk yang nomor 1. 3. 3A. Nah, untuk 3B itu sama kayak yang materi bu ini. Sebenarnya satu soal nomor 3 itu dua materi yang berbeda. Jadi yang untuk 3A itu materi Bu Lutfi kalau nggak salah. Kalau materi yang 3B itu materi Bu Dewi. Nah, masuk ke yang 3B. Pemisahan variabel. Masih ingat nggak pemisahan variabel itu gimana? Kan kalau misalnya ada fungsi U, itu bisa dipecah jadi fungsi theta sama fungsi G kan? Enggak. Nah, fungsi U ini theta-nya itu ini, theta X dan G-nya itu GY. Ingat nggak kayak gini? Setahu saya sih kayak gini ya fungsinya. Untuk yang pemisahan variabel. Nah, kan diketahui di soal itu 6 2U per 2X tambah 4 2U per 2X 2Y 0. Ini kan masih fungsi U, kan kita butuhnya 2U per 2X. Jadi 2U per 2X itu ya diturunin aja, yang fungsi X-nya diturunin tapi fungsi Y-nya dibiarin gitu, dianggap konstan. Kayak gini. Yang diturunin hanya fungsi 2-nya aja. Nah, sama juga halnya untuk yang DU per DY. Balik,
Ini yang kita turunin malah yang GY karena dia sama-sama fungsi Y. Jadi DG per DY. Tuh. Nah, dapat nih. Disubstitusi ke persamaan ini. 6 kali 2U per 2X ditambah 4 kali 2U per 2Y. Ini sama dengan 4, 6 deh. 4 lagi. 2U per 2X di 6 GY ya. G aja biar singkat. Tambah 4 theta yang untuk fungsi DU per DY. Ini DG per DY sama dengan 0. Nah, udah gini kita samain aja. Pindah ruas. G 2 theta per 2X. Ini per 2 theta. Ini theta ya. Nah, kalau udah gini kan sesuai dengan PPT itu kan di ini ya, dimisalin dengan lambda gitu, min lambda. Nah, sebelum kita misal dengan min lambda dari 2G per 2X ini kita samain dulu variabel yang sama. Kayak misal nih, yang G kan masih ada di sini, tapi di sini DG dipindah ruas saja. Jadi ini datanya pindah ke sini. Nah, G-nya itu pindah ke sini. Oke. Ini aja gini aja lebih gampang. Dah. Nah, udah kayak gini baru bisa kita misalin jadi eta. Ini bisa disederhanain ya. Ini jadi dua yang sederhanain. Enggak. Min, sorry. Kalau sesuai PPT sih min ya harusnya. Nah, dari persamaannya kita pecah jadi salah satu. Untuk yang pertama itu gini. Ini berarti 2 theta. Yang pertama. Yang kedua. Begini. DG per DY sebenarnya benar saja ya. Ini persamaan kedua
Nah, udah dapat nih persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi kan masih ada diferensialnya kan. Nah, untuk ngilangin diferensialnya ini kita integralin. Jadi gimana? Pertama untuk persamaan 1 dulu deh. Yang 2 theta 2x. Dengan ini lambda. Nah, ini kan gini, disamain dulu yang sama. Baru diintegralin. Nah, integral dari seper theta itu kan theta ya. Min dx itu diintegral jadi x. Jalan ya. Nah, buat ngilangin lannya kan berarti harus di eksponen kan ya. Kan ya habis gini kan. Nah, berarti ini theta sama dengan e pangkat ya pangkat Oke. Oh sorry, di sini tuh harusnya ada ini ya, ada c. Kalau misalnya integral tak hingga kan bisa ada c. Sini ada c1 juga. Di theta dengan, nah kalau misalnya ini plus ya, plus itu kalau misalnya dikeluarin kan jadi kali kan pangkat itu. Nah ini untuk persamaan tetanya, persamaan theta x. Nah sekarang yang persamaan di G di Y. Ini 3/2 lambda G. Lambda G ini ya. Yang sama, kita pindah ruas yang sama. Integralin. Ini diintegralin. Oke, jadinya ln G 3/2 lambda Y plus C2. Nah, sekarang kita buat hilangin n di eksponenkan. Jadi ini udah anggap aja udah habis ya. C2. Kita keluarin C2-nya jadi D2 lambda Y. Oke. Nah, kan ini fungsi GY dan GX ya. Theta X dan GY. Nah, kayak tadi kita tahu di awal kalau misalnya U X Y itu sama dengan theta X dan GY. Nah, kita tahu juga di soal itu dikasih tahu kondisi batas untuk Y-nya. Jadi Y-nya sama dengan 0. Jadi saat Y sama dengan 0 atau
Itu deh, kita kaliin dulu deh. Jadi dx kita dapat berapa? Apa nih? Zx c1 lambda x dikali g-nya tadi c2 min 3/2 lambda y. Nah ini c-nya ini bisa kita misalnya aja c dengan c1 tambah c1 kali c2 biar gampang aja misalnya. Ini jadi lambda y. Nah disederhanain lagi, manfaatnya juga ya. Ini jadi ini lihat nih, sorry disalah kan, ini min 2/3 G kan sama dengan min lambda. Nah dg per dy kalau misalnya nih pindah dikali min kali min kan harusnya positif ya, harusnya positif, dan setiap fungsi g itu sama dengan positif. Sorry berarti ini positif juga, ini positif, ini positif, ini positif, sorry ini positif, dan ini positif. Jadi sini juga positif, positif. Nah kita solid di sini juga ini. Nah kayak gini, ini kan masih fungsi u, belum kita masukin kondisi batasnya. Nah nanti setelah dimasukin kondisi batas itu bakal jadi gini. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, kan y-nya sama dengan 0. Berarti 0 kali lambda kali 3/2 kan sama dengan 0. Jadi nggak usah kita tulis. Jadi cukup sampai di sini. Nah, ini berarti ini kan kalau misalnya d-nya sama dengan 0 berarti 4e pangkat min x kan. Berarti ini itu bisa kita tulis gini. Ya, isi 4e pangkat min x. Ya, sama dengan c e min lambda x. Nah, dari persamaan ini bisa kita cocokin kalau misalnya c-nya itu sama dengan 4 dan lambda-nya itu sama dengan 1, dan ini kan 1 ya.
Nah dari sini berarti bisa ditulis persamaan yang tadi ini, yang ini kita masukin nilai C dan lambdanya, jadi yang 4 NX lambdanya kan 1, 3/2 ya, ini hasilnya base yang kecil doang. Sebelah sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari nomor 3. Ada yang tanyain nggak? Cara tahu lambdanya 1 itu gimana, Bang? Cara tahu lambdanya kan gini, sampai mana ya, sampai sini ini nggak paham nggak yang ini? Paham, Bang? Sampai sini kan udah paham kan. Nah kan ini belum memasukin kondisi batas ya, ini masih fungsi sama diferensial umumnya kan. Nah setelah masuk kondisi batas, kita substitusi y-nya sama dengan 0, kan ini habis ya yang sebelah sini kan, 0 dikali lambda dikali 3/2 kan habis, sisa yang lambda x min lambda x, c dikali e dikali pangkat min lambda x. Nah ini kenapa muncul 4e pangkat minus x, coba gini, di soalnya kan kita tahu kondisi batas saat ux 0-nya ux y-nya sama dengan 0, dia itu akan menghasilkan 4e pangkat minus x. Nah jadi gini, nah dari sini kan bisa ketahuan ya, gini aja sebenarnya, dilihat aja kalau misalnya kedua ruas ini dicocok logikan gitu, ini c sama dengan 4, lihat pangkatnya ini pangkatnya min x, berarti min x tuh variabelnya berapa, konstantanya berapa di depan x, kan 1 kan, berarti bisa dapat nilai dari lambdanya itu 1. Kecuali kalau misalnya di sini tuh min 2x, berarti lambdanya berapa? 2. Gitu. Jadi cocok logikan aja. Bang. Ada lagi nggak? Nggak. Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udahlah, kita akhiri aja tutorial malam ini. Mungkin kalau misalnya sempat dan kalau ada waktu besok lah atau Kamis mungkin bakal ada tutorial. Saya usahakan offline sih biar lebih gampang buat bahas yang materi sebelum UTS dan kelanjutan yang tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya kurang jelas.
Ya sorry lah ya, soalnya aku susah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.